Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mastajul Anbiya dari kelas 4R1A dengan NIM 2023010107. Saya di sini akan mempresentasikan MK metodologi kualitatif dengan dosen pengampu Pak Ari Nurdiansyah yang saya hormati. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian proposal yang berjudul Peran Guru Tahfidz dalam meningkatkan hafalan Al-Quran dan kedisiplinan santri melalui kegiatan khalaqoh di Pondok Pesantren Al-Fat. Di sini ada latar belakang. Al-Quran adalah sumber utama dalam Islam yang merupakan kalam Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, satu kali membaca Al-Quran dihitung sebagai ibadah dan tidak ditolak kebenarannya. Selain itu juga Al-Quran ditunjukkan sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam segala hal. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW hanya memfokuskan pada kemampuannya untuk menghafal dan menghayati agar dapat menguasai ilmu Al-Quran. Oleh karena itu kondisinya yang demikian, maka tidak ada jalan lain selain menerima wahyu dengan menghafalnya. Setelah ayat diturunkan atau satu surat diterima, maka beliau segera menghafalkannya, kemudian mengajarkannya kepada para sahabat sehingga mereka benar-benar menguasai dan menghafalnya. Menghafal Al-Quran juga adalah pekerjaan yang sangat mulia. Orang yang menghafal Al-Quran itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dunia ataupun akhirat. Menghafal Al-Quran berbeda dengan menghafal buku ataupun kamus. Al-Quran adalah kalamullah yang akan mengangkat derajat kita dengan menghafalnya. Oleh karena itu, para penghafal Al-Quran perlu mengetahui hal-hal ini atau upaya agar mutu hafalnya tetap terjaga dengan baik. Dalam dunia pendidikan, guru berperan sebagai motivator. Untuk itu, memberikan motivasi dan semangat merupakan kewajiban guru. Guru juga merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan. Karena itu tidak mengherankan jika setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam perubahan kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, ada rumusan masalah. Maka rumusan masalah pada proposal ini adalah bagaimana peran guru tahfidz dalam meningkatkan hafalan Al-Quran dan kedisiplinan santri melalui kegiatan khalaqoh di Pondok Pesantren Al-Fat. Dan yang ketiga, ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini meliputi santri laki-laki kelas 9 dan kelas 12 di Pondok Pesantren Al-Fat. Pemilihan subjek ini berdasarkan bahwa siswa kelas 9 dan kelas 12 telah memasuki tahap menghafal Al-Quran untuk persyaratan kelulusan sekolah atau pengambilan ijazah. Yang keempat, ada jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Yang pertama, data primer. Data yang penulis kumpulkan langsung dari responden. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden dengan menggunakan metode kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang diambil dari lembaga atau instansi yang berkaitan. Dan yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama,
ada metode observasi, dan yang kedua ada kuesioner, dan yang ketiga ada wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada. Yang kedua, kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden, yaitu pegawai seksi penagihan di kantor pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Yang ketiga ada teknik wawancara. Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dan yang keempat, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengumpulan berbagai dokumen yang ada. Yang keenam, keabsahan data. Keabsahan data itu pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan dan diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Dependability disebut juga dengan reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Dan yang terakhir, objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objek apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Mungkin sampai sini aja yang saya dapat presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kebetulan di sini sudah ada yang nanya dari saudara Lut. Pertanyaannya yaitu, bagaimana strategi guru tahfidz agar santri cepat dalam menghafal? Langsung saya akan jawab. Jawabannya adalah yaitu harus adanya kesabaran, konsistensi, dan kesabaran. Maksudnya membuat hafalan dengan adanya murojaah yang teratur. Konsistensi, kesabaran adalah sebuah keberhasilan. Udah itu saja yang dapat saya jawab, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.